tadi Kak Riza kan sudah menjelaskan ada 70 mitra ya di Pace Kurir ya, atau kurirnya ada 70 orang lah seperti itu. Dan juga memprioritaskan para pelaku UMKM, termasuk atau terkhusus lagi UMKM rumahan ya, ya kan, membantu sekali. Dan ini seperti apa sistem operasi dari kurir ini sehingga bisa ada penghubung antara sesama kurir jasanya dan juga bisa membantu mempromosi atau memperkenalkan para UMKM rumahan ini. Yang pertama yang kita bentuk itu kemitraan, Kakak. Yang pertama yang tadi saya jelaskan mungkin di sesi sebelumnya, kemitraan antara kita dengan kurir, kita juga dengan UMKM. Nah, dibentuklah suatu grup. Bagaimana ketika UMKM memerlukan jasa kami, ya, di situ mereka tanya, di situ ada yang free ya langsung kurirnya yang menjawab. Kurir yang ready atau yang siap langsung menjawab untuk melayani. Begitupun untuk kita sesama kurir ada grupnya juga. Ketika saya tidak bisa melayani, mungkin teman saya offer nih, langganan saya offer ke teman yang tapi menawarkan dulu ke customer, Kak, saya offer dulu ya untuk layanan lebih cepat. Begitu. Jadi intinya pelayanannya tetap bisa tercepat mungkin ya, terbaik mungkin. Kalau secara individu kurirnya nggak bisa, tetapi karena membawa manajemen Pace Kurir bisa offer ke teman yang bisa dipercaya ya. Jadi menjaga nama pribadi kurir, tetapi juga manajemen Pace Kurir gitu ya. Betul, supaya lebih baik. Kalau untuk cepat sih sebenarnya untuk pelayanan. Saya boleh tahu nggak bocoran harga dalam kota dengan luar kota tuh selisih jauhnya berapa? Untuk dalam kota kita 15, Kakak. 15. Tapi untuk volume barang itu kita berbeda lagi. Duh, maksudnya volume barang ini? Katakan begini, pengambilan kulkas tuh. Maksudnya kulkas? Ada, soalnya ada yang order dari... Ini kulkas betulan? Betulan. Misalnya dari apa? Dari Noari ke Velubun. Sabar, 15.000 itu manusia doang? Atau hanya pengantaran makanan? Pengantaran makanan, Kak. Kalau untuk ojek kita 20. Oh, 20, siap-siap. Nah, kalau kulkas nih maksudnya? Kak, itu kan seperti volume barang yang berbeda toh. Nah, walaupun jaraknya dekat itu pasti harganya berbeda begitu. Kenapa ambil kulkas? Bisa, Kakak. Oke, sip. Oke, lanjut dulu. Mikulnya piye? Diikat, Kakak, diikat. Ada teman-teman yang bantu juga kalau misalnya agak kesusahan tuh kalau barangnya besar. Tapi untuk harga itu pasti berbeda. Contohnya ditambahin gitu ya, kayak cas ditambahin gitu ya. Mungkin nanti negosiasinya sama kurirnya. Selain kulkas, barang besar yang minta maaf ya, secara logika akal sehat mikul dengan motor tuh nggak bisa. Apa? Ada, Kakak. Itu kasur. Tunggu, Pak. Pemirsa, saya mau bayangkan dulu. Mikul kasur pakai motor. Kurirnya 2 orang. Nggak mungkin 3 kan? Sendiri, Kakak. Seriously? Sendiri. Nah, itu gimana, Pak? Kita ikat baik-baik memang di belakang. Diikat dulu. Baru, tapi memang jalannya berdua. Yang di belakang yang ngikutin. Biasanya begitu. Baku jaga? Ya, antar sampai ke pelabuhan biasanya. Kita pikul lagi ke atas. Oh gitu? Iya. Itu bisa bandrol tambahin berapa? 50.000? Bisa lebih kadang. Bisa lebih? Ya, tergantung dari karakter apa yang membuat customer-nya sih. Apa yang membuat Pace Kurir bersedia menerima? Apa memang memprioritaskan kebutuhan mereka yang mendesak? Contoh nih, daripada sewa mobil mending pakai motor gitu, atau apa gitu? Ya, kebanyakan sekarang ini orderan begitu banyak. Karena mungkin kalau dilihat dari harga berbeda sekali. Sekarang kan pickup itu sekitar 150 ke atas kan. Nah, Pace Kurir bisa di bawah itu. Tapi ya kita juga kadang tidak bisa terima semua, Kakak. Yang masuk akal sedikit ya. Saya takut, bro. Ini yang nonton acara ini. Setelah ini pemesanan yang lebih besar dari kasur ada. Taunya dari mana? Kompas TV. Betul. Jadi tolong ya, masuk akal sedikit ya pemirsa ya. Artinya jangan sampai kita membahayakan keselamatan kurir. Betul. Apalagi barang yang udah dibeli. Ya, itu. Pernah berpikir sampai ke situ tidak? Pernah. Nah, terus apa nekatnya nih? Tapi itu bukan dibeli sih, istilahnya kayak barang bawaan aja. Kebanyakannya kalau beli beli barang besar atau mahal begitu ya, Kakak, itu kebanyakan kita konfirmasi ke orangnya bagaimana membeli langsung ke toko. Kita tinggal ambil. Oh iya, soalnya resiko juga ya. Resiko, Kakak. Baik, siap. Saya sebenarnya belum bisa masuk akal sehat saya, tapi itu bagian dari fenomena ya. Apakah itu keunggulan atau sebaliknya dari jasa kurir Pace? Itu keunggulan sih. Emang kurir lain tidak gitu? Ada juga, tapi ada juga.
Kayaknya banyakan di kita sih kakak. Baik. Banyakan ya kita yang melalui order seperti begitu. Karena kita ambil sampai yang tidak mungkin kita ambil. Pernah tidak di antara internal kurir baku over, bro, aku langsung pilih ini kasur ini. Ah bro, Betul, pernah. sudah bro over saya sudah kemudian butuh ceperan gitu. Maksudnya Iya, pemasukan ada. Ada kakak, betul. Hal-hal unik seperti begitu ada. Ada. Kayak saya pernah dapat orderan kasih bangun orang. Maksudnya kasih bangun orang ini apa? Jadi mungkin karena istrinya sedang di pasar jam 5 subuh, dia minta tolong saya kasih bangun jam 6 suaminya karena mau apel begitu. Maksudnya istrinya di mana, suaminya di mana? Istrinya lagi di pasar, suaminya lagi di rumah, minta tolong kasih bangun dia. Jadi istrinya suruh bapak ke rumahnya, iya, untuk bangunin suaminya. Iya kakak, betul. Karena suaminya dibangunin sama istri, mungkin telepon nggak bangun-bangun. Iya betul begitu kakak. Makanya. Itu kurirnya untung bapak. Ya saya sendiri. Tapi kalau kurirnya perempuan? Gedor-gedor lagi. Oke. Apakah itu bagian dari cerita duka atau suka? Suka duka sih. Suka duka. Nah kalau gitu dukanya. Bisa nggak diceritain sukanya apa, dukanya apa? Masing-masing satu poin deh. Yang paling tidak bisa dilupakan dari Pace Kurir atau pribadi Kak Reza. Suka dukanya saya sih, saya mendapatkan pekerjaan di mana sebelumnya juga saya menjadi karyawan swasta. Persoalan rezeki kakak. Ketika saya dengan teman-teman yang lain mengelola, saya berpikir lagi, oh banyak orang terbantu. Suka dukanya di situ. Dukanya lagi ya, saya berpikir, ini kerjaan apa? Gitu. Tadinya hampir sama dengan yang lain, pasti berpikir, kurir ini kerjaan apa sih begitu. Tapi saya lihat lagi, oh secara ekonomi ya lumayan begitu. Malah mungkin bisa lebih lah. Dari orang kantoran? Bisa. Jadi Bapak singgung saya ya? Oh siap. Tidak. Nggak bercanda. Nabrak hujan, petir gitu? Ya. Makanannya mungkin jatuh, tumpah, pesen ulang lagi tekor? Ada juga yang kayak begitu. Maksudnya itu kerugian kalau melalui manajemen Pace Kurir, kita akan ganti. Tetapi kalau kakak langsung order ke kurirnya, kita tidak ganti. Seperti begitu. Ada hal-hal yang aturan di kita ketika melalui Pace Kurir, maka Pace Kurir nomor admin ganti. Ataupun di offer di grup. Nah itu kita akan ganti. Tapi kalau pribadi dari kurirnya? Untuk kurirnya. Baik. Berarti sistemnya tuh kan kurir nih ngebeli nih. Contoh nih saya pesen, contoh harga sampai 300.000, bayar dulu nih, ditanggulangi dulu. Ya, ditanggulangi dulu. Sama kurirnya. Ya. Berarti mau nggak mau dia harus punya uang segitu tuh. Ya, harus ada modal. Setelah itu dia udah beli, diganti sama orang yang mesan. Ya, tambah ongkirnya. Nah terus kalau diketuk-ketuk nggak buka-buka pintu tuh orangnya, di prank. Pernah? Pernah tapi kakak, tapi rata-rata karena kita sudah kenal semua. Jadi tolong orang Merauke, punya hati gitu ya. Tapi pernah ya kayak gitu? Pernah ada. Itu suka atau duka sebenarnya? Atau kekonyolan? Kalau menurut saya sih itu kekonyolan sih, dia yang pesan kok, masa dia nggak ini sih, dia nggak mau ambil begitu. Oke, siap. Baik.